Ramadan tiba, alhamdulillah. Sholat fardu dijaga, alhamdulillah. Bisa sahur, alhamdulillah. Sore berbuka, alhamdulillah. Sudah ada yang buka belum? Sudah ada yang batal belum nih puasanya? Belum? Alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. Sholat tarawih, alhamdulillah. Banyak sedekah, alhamdulillah. Dapat pahala, alhamdulillah. Banyak pahala, dapat ridho Allah, insya Allah surga jaminannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat, insya Allah. Baik, kali ini Kak Akrom pengen berbagi cerita. Namun sebelum masuk ke dalam cerita, kita lihat di sebelah sini. Ada angka berapa saja? Siapa yang tahu? Oke, ini berapa? Ya, 7. Kalau yang di bawah ini, angka berapa? Hah? Oh, 2, betul sekali. Kalau yang ini? Ayo, berapa? 3, betul sekali. Baik, angka ini akan kita buat, apa ya? Kita rubah jadi gambar yuk. Sama-sama kita sambil belajar menggambar juga ya. Oke, angka 7 bisa jadi gambar apa ya? Ada yang tahu? Seperti apa ini? Ada ininya? Es krim? Bukan. Yuk kita amati lagi. Angka 7 jadi, nah, oh kayak kaki ya. Nah, oh apa ini? Ya, gambar monyet ya. Oke. Kemudian angka 2 jadi gambar apa? Ada yang tahu nggak? Angka 2 bisa menjadi gambar, oh mengerikan ini. Nah, jadi gambar ular, bisa ya. Kemudian angka 3 jadi gambar apa? Angka 3, ya, kupu-kupu atau lebah juga bisa. Oke, nah, oke, nah, nah punya sayap ya. Lebahnya. Nah, adik-adik ada yang tahu ini monyet, ular, lebah kalau di alam liar tinggalnya di mana? Ya, di hutan, di pegunungan. Baik, cerita kali ini berkaitan atau ada nih hubungannya dengan rumah tinggal mereka. Nah, nih tadi ada yang jawab gunung. Baik. Nah, oke. Ada mataharinya. Nah, mereka tinggalnya di gunung. Baik. Judul ceritanya adalah gigi geraham sebesar gunung. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup, dia pernah bermajelis bersama para sahabatnya. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Abu Hurairah, ada Ar-Rajjal, dan lain sebagainya. Maka kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, besok di antara kalian ada yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud dan tempat tinggalnya di neraka. Wah, mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, para sahabat terkaget-kaget dan semuanya saling bertanya-tanya, siapa? Di antara sekian sahabat yang hadir itu, termasuk Abu Hurairah. Maka sejak saat itu dia selalu dalam hatinya, wah, jangan-jangan saya. Maka dia selalu
bertaubat dan mohon ampun pada Allah. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Waktu terus berlalu. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, belum terkuat. Belum tahu siapa yang kelak yang jadi penghuni neraka yang disabdakan oleh Rasul itu. Maka tibalah di kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Maka waktu itu terjadi kemurtatan yang semakin merajalela. Banyak sekali orang-orang yang murtad. Maka salah satu orang yang mengajak keluar dari Islam itu ada yang namanya, siapa yang tahu? Ada yang tahu di sini? Baik. Ini orang-orang yang murtad-murtad tadi dipimpin oleh seorang, saya lupa ya, siapa yang namanya ya? Nanti akan kita ketahui. Maka adik-adik semuanya, salah seorang sahabat Nabi waktu itu namanya adalah Ar-Rajal bin Unfuh. Orangnya hafal Al-Quran, hafalannya banyak. Dia sering diutus ketika Rasulullah masih hidup. Dia sering diutus untuk berdakwah ke sana kemari. Sebagaimana yang kita ketahui, tak kala Abu Bakar memimpin, terjadi pemberontakan, terutama kemurtatan di sana sini. Salah satu orang yang mengajak pada selain Islam atau agamanya sendiri adalah namanya Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu dia. Tahukah adik-adik siapa Musailamah? Musailamah ini dulu ketika Rasul SAW masih hidup, dia pernah datang pada beliau. Si Musailamah datang. Wahai Rasulullah, aku Musailamah siap untuk beriman pada Anda dan Allah. Di belakangku banyak sekali orang-orang. Aku punya sekitar 100.000 pengikut. Maka pengikut Anda akan jadi banyak. Tapi dengan satu syarat, wahai Rasul. Satu syaratnya. Maka Rasul bertanya, syaratnya apa? Ternyata Musailamah menjawab, ya Rasul, jadikan aku nabi setelah Anda meninggal nanti. Maka aku dan pengikutku akan mengikuti Anda. Tentu saja apa yang diminta oleh Musailamah ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Maka Musailamah pergi. Kemudian dia bersama pengikutnya membuat agama sendiri. Maka Musailamah juga mengarang sebuah kitab. Kalau di Al-Quran ada surat Al-Fil. Siapa yang sudah hafal di antara kalian surat Al-Fil? Ayo angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu awal suratnya sampai akhir. Tapi Musailamah rupanya dia mengarang juga. Namanya surat Al-Fil. Surah Al-Fil. Begini bunyinya, kurang lebihnya. Wal fil wa ma adraka mal fil khurtuhum tawil. Yang artinya kurang lebih, demi gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Belalainya panjang. Nggak punya arti yang bermakna sama sekali. Maka orang-orang yang mengikuti Musailamah, mereka selalu diiming-imingi oleh Musailamah. Hei kalian yang di sana, yang di sana, yang di sana. Ayo bersaksilah bahwa aku seorang nabi. Jadilah pengikutku, berimanlah padaku. Maka kalian akan aku beri hadiah, akan aku beri harta, akan aku beri semua keperluan kalian. Orang-orang pun karena ada iming-imingan tersebut, maka mereka mengikuti Musailamah. Baik, aku akan beriman pada Anda. Sini, aku beri kamu apa yang kamu butuhkan. Aku juga beriman pada Anda. Oh, ini, begitu. Semuanya beriman atas dasar diberi harta atau iming-imingan yang lainnya.
Maka ini meresahkan umat Islam. Abu Bakar pengen menumpas semuanya. Maka Ar-Rajal ini yang dulunya sahabat Nabi ini, dia mengajukan diri. Wahai Khalifah, izinkan aku untuk mendakwahi Musailamah. Baiklah, maka berangkatlah dia. Adik-adik, tahukah kalian si Musailamah ini? Dulu Musailamah ini ketika Rasulullah SAW masih hidup, dia juga pernah didatangi oleh pengikutnya. Pengikutnya datang berbondong-bondong mengadukan apa yang mereka ingin selesaikan. Maka datang diantaranya pengikutnya Musailamah. Nabi kami Musailamah, ya ada apa? Ha? Kami mendengar bahwasanya itu Rasul yang di Hijaz, dia ini pernah didatangi orang-orang yang menggali sumur. Sumur mereka asin, tapi waktu itu mereka minta bantuan doa. Nah, sumurnya yang asin itu jadi tawar. Nah, ini juga kami punya sumur nih di sebelah sini. Rupanya sumur ini, nah ini ilustrasi sumurnya ya. Nah, milik pengikutnya Musailamah pengen sama. Tolong didoain. Ini kan airnya sudah tawar. Siapa tahu setelah Anda berdoa nanti airnya jadi manis. Baik, aku akan ke sana. Lalu Musailamah komat kamit di dekat sumur. Nggak tahu apa yang diucapkan. Lalu diludahilah sumur tersebut. Wah, maka sudah senang sekali pengikutnya. Wah, manis ini sumurku. Namun ketika di dekat sumur, ketika dia baru mau ambil air, tercium aroma. Wah, kok baunya nggak enak? Kok kayak apa ini? Kayak kencing kuda. Wah, aduh gimana ini sumurku? Musailamah udah pergi. Ada lagi kejadian yang menarik. Waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ada bayi yang lahir, maka dia selalu didatangi orang-orang dengan membawa bayi. Bayinya didatangkan ya, kemudian dimintakan doa. Maka Rasulullah diusap, didoakan. Ada anak-anak yang rambutnya tidak tebal, tapi ketika dipegang Nabi, karena barokahnya Rasulullah, anak-anak yang dipegang, yang diusap, itu rambutnya jadi tebal. Maka ada satu dari pengikutnya Musailamah juga yang pengen seperti itu. Tuhan, Nabi kami, ini kami bawa anak. Oh, kami dengar Nabi yang di Hijaz itu ketika disodorkan anak, diusap kepalanya, rambutnya jadi tumbuh lebat. Lah ini anak kami rambutnya sudah lebat sih, tapi tolong dong didoakan, diusap, siapa tahu nanti jadi lebih indah. Musailamah mau. Baik, sini. Wah, didoakan, nggak tahu yang dibaca apa, komat kamit, kemudian diusap rambutnya. Buru-buru bayi tadi rambutnya tambah lebat. Rambut yang sudah tebal itu karena diusap oleh Musailamah Al-Kadzab, rambutnya jadi rontok alias gundul. Maka bayi tadi menangis menjadi-jadi. Wah. Ayahnya atau orang tua si bayi pun sangat kecewa. Loh, anakku gundul. Waduh. Dan sampai besar sampai tua si anak yang kena doa Musailamah ini nggak tumbuh rambutnya sampai keturunannya.
Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke sahabat Ar-Rajal tadi, maka dia dengan pedenya dan percaya dirinya dia datang pada Musalamah, mengajak pada Islam. Namun sayang, karena waktu itu Ar-Rajal dia takut, dia imannya ada bisikan-bisikan yang lainnya dari gangguan setan dan lain sebagainya. Maka waktu itu imannya menjadi turun dan turun. Maka oleh Musalamah ditawari, hai kamu Ar-Rajal, sini. Begini saja, kamu nggak usah dakwahi aku. Begini saja, kamu jadilah pengikutku, maka engkau akan aku beri apa yang kau minta. Kedudukan, harta, rumah dan lain sebagainya aku sediakan. Bagaimana? Maka Ar-Rajal ini dia bingung. Saking bingungnya dan saking takutnya, maka dia pun memutuskan, baik, aku terima. Rupanya dia sudah melupakan apa yang menjadi amanahnya dari khalifah, dari Abu Bakar. Maka dia sejak saat itu terus mengikuti Musailamah, sehingga hatinya dikunci mati oleh Allah di atas kemurtadannya. Maka tibalah saatnya Abu Bakar mengakhiri apa yang diperbuat oleh Musailamah. Pasukan muslimin disiapkan untuk menyerbu orang-orang yang telah murtad, yang mengikuti Musailamah. Maka di sana juga ada Abu Hurairah. Tak kala pasukan itu berjumpa di medan pertempuran, maka Abu Hurairah melihat di sisi atau di kubu Musailamah. Itu kan Ar-Rajal. Wah, berarti yang disabdakan oleh Rasulullah, kelak giginya segede gunung Uhud, tempatnya di neraka. Tuh dia orangnya. Maka Abu Hurairah gembira sekali. Oh, sudah jelas ini dia orangnya. Maka terjadilah pertempuran yang sengit. Pertempuran yang Masya Allah. Zaman itu belum ada senapan, belum ada senjata yang canggih. Masih menggunakan alat-alat seadanya. Pedang, ya, ada juga yang menggunakan panah, tombak, batu, bahkan dengan tangan kosongnya. Dan alhamdulillah Allah berikan kemenangan pada kaum muslimin. Alhamdulillah. Maka adik-adik, dalam cerita tadi bisa kita ambil ibrah, kita ambil manfaat bahwasanya, atau kita ambil khobar bahwasanya kelak orang yang murtad, yang keluar dari Islam, maka dia tempatnya di neraka. Dan dia terlihat di neraka, terlihat karena giginya yang besar segede gunung tadi ya, sebagai tanda bahwasanya dia itu adalah orang yang murtad, maka tempatnya di neraka. Begitu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga diri kita, keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita dari kemurtadan. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa makin dekat pada Allah, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya mendapat karunia Allah yang berlipat. Amin. Baik, demikian dari Kak Akrom. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.